Hey hey hey, kembali lagi di channel Kabut Film. Marvel lagi-lagi mengeluarkan superhero baru, yaitu Miss Marvel. Miss Marvel merupakan superhero muslim pertama di Marvel Cinematic Universe. Siapakah sosok di balik Miss Marvel? Dan bagaimana perjalanannya dalam menjadi superhero? Tanpa berlama-lama, seperti biasa langsung simak videonya. Di awal film, terlihat gadis berumur 16 tahun bernama Kamala Khan yang tinggal di kota Jersey. Kamala merupakan anak bungsu dari keluarga muslim. Kamala juga adalah seorang gadis yang sangat imajinatif dan kreatif. Seringkali, Kamala membuat animasi tentang superhero Marvel. Karena ia adalah penggemar berat Avengers, terutama Captain Marvel. Tak lama kemudian, Kamala turun untuk sarapan lalu pergi tes mengemudi. Nah, dengan mengucap bismillah, setelah beberapa perdebatan, Kamala lalu berangkat ke sekolah. Di sekolah, Kamala terlihat tidak cocok dengan anak-anak sekolahnya. Anak-anak sekolahnya seringkali menganggap ia adalah anak aneh. Namun untungnya, Kamala mempunyai satu sahabat bernama Bruno. Mereka lalu membicarakan acara AvengerCon, yaitu acara pameran cosplay Avenger yang rencananya akan segera mereka kunjungi. Di tengah perbincangan itu, tiba-tiba Kamala dipanggil oleh Bapak Wilson atau Pak Gabe. Nah, di sini kita panggil aja Pak Gabe. Nah, Pak Gabe menasehati Kamala tentang cita-cita dan tujuannya apa. Karena diketahui, akhir-akhir ini Kamala agak ngeyel di sekolah. Sepulangnya, ia kembali mengobrol dengan Bruno terkait AvengerCon. Awalnya, Kamala berencana setelah mendapatkan SIM, ia akan ke AvengerCon namun dengan alasan mencari perlengkapan pernikahan kakaknya. Namun, karena ia tak mendapatkan SIM, rencana itu gagal. Bruno menyarankan agar mereka ke sana tahun depan. Namun, Kamala yang hampir selesai merancang kostumnya tidak ingin menunda acara itu. Mendengar itu, Bruno lalu menyarankan supaya Kamala berbicara baik-baik dan meminta izin dengan orang tuanya yang strict parent. Sembari di perjalanan pulang, mereka memikirkan sentuhan akhir untuk kostumnya Kamala. Sesampainya di rumah, Kamala melihat-lihat barang tua yang dikirim oleh neneknya. Saat ditanya tentang satu gelang, ibunya dengan terburu-buru bilang itu bukan apa-apa dan segera menyuruh Amir, kakaknya, untuk menaruh itu di gudang. Mencurigakan. Setelah itu, Kamala menemani ibunya berbelanja beberapa keperluan untuk pernikahan kakaknya. Sementara itu di rumah, ternyata Bruno menghadiahkan alat canggih ke ayahnya Kamala. Alat itu ia rancang sendiri. Alat ini bisa melakukan sesuatu sesuai dengan perintah juga sekaligus sebagai CCTV. Tak lama kemudian Kamala pun pulang. Bruno kembali mengingatkan apakah Kamala sudah meminta izin kepada orang tuanya. Nah, setelah Bruno pulang, Kamala lalu memberanikan diri meminta izin kepada orang tuanya. Setelah menjelaskan apa itu AvengerCon serta memberitahu ia akan pakai kostum Captain Marvel, ibunya langsung astagfirullah. Karena mengetahui kostum Captain Marvel itu kostum yang ketat. Kamala lalu pergi ke kamar. Melihat adiknya yang sedih, Amir mencoba membujuk kedua orang tuanya. Kebesokan harinya saat mencoba kostum buatannya yang memang agak ketat, ibunya masuk. Ibu Kamala akhirnya memperbolehkan Kamala pergi, namun dengan syarat ia harus diantar dan ditemani oleh ayahnya di sepanjang acara. Dan juga Kamala harus memakai kostum Hulk buatan ibunya. Tentu Kamala tidak mau, karena ia mau pergi dengan Bruno dan memakai kostum rancangannya. Nah, setelah berantem lagi dengan orang tuanya, ia bertemu dengan Bruno. Bruno lalu menyarankan untuk meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Bruno lalu terus-terusan menghibur Kamala dengan memberikan sarung tangan Photon. Kebesokan harinya saat di sekolah, Kamala menceritakan rencananya yang nekat mau ke AvengerCon dengan memanfaatkan alat buatan Bruno. Setelah mendengar rencananya, Bruno bilang, "Rencanamu akan sia-sia jika kostummu masih belum selesai." Memikirkan hal tersebut,
Sepulangnya Kamala pergi ke gudang dan mengambil gelang neneknya untuk melengkapi kostum buatannya. Hari berganti, yaitu hari di mana AvengerCon diadakan. Rencana Kamala pun dimulai saat ia sarapan. Kamala izin ke kamar dengan alasan mengerjakan laporan biologi. Setelah packing-packing, ia lalu turun. Extremely impressive. Were you? Terlihat Bruno sudah menunggunya. Mereka lalu mengejar bus. Ia lalu pergi dengan sepedanya yang ketinggalan di sana. Sesampainya di AvengerCon, mereka lalu bersenang-senang tentunya sambil memantau keadaan di rumah Kamala. Kontes kostum segera dimulai. Ternyata di sana juga ada Zoe, teman sekolahnya Kamala yang famous dan agak sombong. Setelah bersiap-siap, Kamala tak sengaja meninggalkan sarung tangan Photon pemberian Bruno di WC. Ia lalu memasang gelang neneknya yang tiba-tiba saja memancarkan suatu sinyal ke tubuh Kamala hingga matanya berubah warna. Wow! Saat di panggung, Kamala tiba-tiba saja memancarkan suatu kekuatan ke segala arah dari tangannya. Penonton yang menganggap itu hiburan lalu terkesima. Namun, kekuatan yang dipancarkan oleh Kamala memutus tali dekorasi palu Thor dan mengenai Zoe. Setelah ia berhasil menyelamatkan Zoe, ia segera pulang bersama Bruno. Kamala juga meminta Bruno merahasiakan kekuatannya itu. Berpikir dia tidak ketahuan dan rencananya mulus-mulus saja, ternyata ibu Kamala telah menunggunya. Ibunya merasa sangat kecewa dengan tindakan yang diambil Kamala dan meminta Kamala memikirkan hal yang telah ia perbuat. Usai dimarahi, bukannya sedih, Kamala malah kembali tersenyum, menyadari ia mendapat kekuatan sungguhan dari gelang neneknya. Di tempat lain, terlihat perempuan misterius yang memperlihatkan video kekuatan Kamala ke seorang lelaki yang misterius juga. Keduanya menyadari bahwa kekuatan Kamala adalah kekuatan sungguhan, dan laki-laki misterius itu ingin segera bertemu dengan Kamala. Setelah mendapatkan kekuatan dari gelang neninya alias neneknya, kini Kamala telah menjadi anak yang pede di sekolah. Saat di kantin, semua membicarakan video live-nya Zoe yang memperlihatkan Kamala menjadi viral dan Zoe mendapat banyak sekali followers. Zoe juga memberikan nama hero untuk Kamala, yaitu Nightlight. Dan untuk merayakan followersnya yang mencapai 1 juta, Zoe akan mengadakan party di rumahnya. Ia juga mengundang Kamran, senior baru di sana yang tampan dan populer. Melihat hal itu, Kamala dan Nakia juga tertarik datang ke pesta tersebut. Sepulangnya, Kamala dan Bruno melatih kekuatan yang Kamala dapatkan. Kamala kini lebih sering berolahraga karena ingin menyesuaikan fisik dan kekuatannya. Dari pengamatan Bruno, gelang itu merupakan perantara karena kekuatan yang Kamala dapatkan itu berasal dari tubuhnya. Kekuatan itu Kamala sebut dengan Heart Light. Skin berganti, memperlihatkan Kamala dan Nakia yang bergegas ke masjid untuk sholat berjamaah karena sebentar lagi akan Hari Raya Idul Fitri. Nah, mereka juga kerap kali mengeluh tentang karpet yang berjamur serta dinding yang keropos. Karena hal itu, Nakia berniat mendaftar menjadi dewan masjid untuk merubah keadaan di sana. Bahkan, sepulangnya dari masjid, sepatu Nakia nampak dicuri oleh seseorang. Karena hal itu pula, Nakia mendapat dukungan penuh dari Kamala untuk mendaftar menjadi dewan masjid. Di rumah, Kamala meminta maaf dan sekaligus meminta izin kepada ibunya agar bisa ke pestanya Zoe dan tentu ia diperbolehkan karena kini hubungan mereka telah baik-baik saja. Di pesta, terlihat banyak sekali orang. Kamala lalu terkesima dengan Kamran, si senior baru. Mereka lalu berkenalan, namun tiba-tiba polisi datang. Pesta pun bubar. Kamala beserta temannya kabur dengan mobilnya Kamran. Di mobil, Kamala terlihat sangat senang bisa dekat dengan Kamran. Namun nampaknya, Bruno yang melihat hal ini lalu merasa cemburu. Setelah sampai, Kamran meminta nomor HP-nya Kamala kalau Kamala tertarik belajar mobil dengannya. Mengalami peristiwa yang indah bersama Kamran, Kamala yang senang lalu menari-nari. Kebesokan harinya di sekolah, hidung Kamala tiba-tiba mengeluarkan cahaya dari kekuatannya.
Ia lalu bergegas ke WC disusul dengan Nakia yang khawatir. Setelah normal, mereka pun berbincang-bincang. Nakia di sini bercerita hal yang menginspirasinya untuk ikut pemilihan Dewan Masjid. Nakia juga memberikan baju untuk Kamala yang mau kencan dengan Kamran. Secara bersamaan, Bruno diberitahu oleh Pak Gabe bahwa dia berhasil diterima dan mendapat beasiswa kampus impiannya. Namun di sini, Bruno masih mempertimbangkan hal tersebut karena kampus itu terletak di California. Sepulangnya, Kamala sudah ditunggu oleh Kamran. Tiba-tiba aja, Bruno menghampirinya dan mengajak melatih kekuatannya. Kamala lalu menolak dengan halus dan mengajak Bruno untuk merayakan Idul Fitri bersama dengan keluarganya. Bruno lalu mengiyakan dengan sedikit cemburu. Kamala dan Kamran lalu berkencan. Saat sedang asik ngobrol, kakak Kamala, Amir, dan tunangannya menghampiri mereka secara tiba-tiba. Kamala lalu bilang kalau Kamran adalah sepupu jauh mereka dan Amir pun percaya. Scene berganti saat makan malam. Saat tengah asyik mengobrol, gelang Kamala bereaksi. Seisi rumah bergetar dan samar-samar terlihat bayangan wanita misterius. Reaksi itu membuat Kamala pingsan sampai dikira kesurupan. Karena kejadian aneh itu, di malam itu pula, Kamala diam-diam menelpon neneknya atau Neni. The bangle. What about? Wait, which one? What? Kamala menanyakan tentang gelang itu. Neni bilang, gelang itu bukan miliknya, melainkan milik ibunya yaitu Aisyah. Aisyah diketahui menghilang dan tidak tahu keberadaannya hingga kini. Neninya juga nampak tidak ingin membicarakan tentang Aisyah. Di tengah perbincangan, ayah Kamala masuk. Kebesokan harinya, saat bersiap-siap ingin pergi merayakan hari raya, Kamala menanyakan tentang nenek buyutnya Aisyah ke ibunya. Dan ibunya langsung marah. Ibunya mengatakan bahwa buyutnya itu membuat malu keluarganya. Ibu Kamala sampai-sampai pindah demi menjauh dari Aisyah. Mereka pun pergi ke perayaan hari raya. Di sana terlihat ada Bruno yang dandan ala-ala Pakistan dan juga ada Nakia yang terlihat sibuk dengan kampanye pemilihan Dewan Masjid. Nakia lalu menyusun rencana agar orang-orang memilihnya dalam Dewan Masjid. Mereka lalu berpencar, menyebar selembaran ke kelompok-kelompok masjid, dari pemuda masjid hingga kumpulan onti-onti. Saat sudah berhasil mencuri hati para kelompok ibu-ibu, Kamala yang masih penasaran tentang buyutnya mencoba bertanya tentang buyutnya Aisyah ke para ibu-ibu. Dan benar saja seperti ibunya Kamala, ibu-ibu di sana pun tidak menyukai buyutnya. Bahkan salah satu ibu-ibu ada yang bilang kalau buyutnya si Aisyah itu pernah membunuh orang. Di tempat lain, diperlihatkan Zoe yang sedang diinterogasi oleh agen Clary dan agen Sadie dari DODC atau Department of Damage Control. Inilah dua orang misterius yang mencari-cari Kamala di episode pertama. Mengira dirinya akan ditangkap karena pesta yang ia adakan, ia malah ditanyakan mengenai superhero di AvengerCon. Zoe pun menjawab dengan seadanya saja. Di tempat Kamala, terlihat seorang bocah yang mau selfie di tempat yang amat sangat ramah aman. It's time to stop! It's time to stop, okay? No more! Where the fuck are your parents? Who are your parents? I'm gonna call Child Protective Services. It's time to stop! Saking amannya, ia terpeleset dan semua orang pun panik. Kamala yang melihat hal itu dan merasa ini adalah momennya, lalu berubah dan menyelamatkan anak itu. Belum sampai bawah menyelamatkan anak orang, saat sedang freestyle, ia lagi-lagi merasakan suatu reaksi dan melihat si anak berubah jadi bayang-bayang perempuan misterius itu lagi. Hal ini membuat Kamala kehilangan fokus serta membuat si anak jatuh. Kamala terlihat sudah berusaha dengan sekuat tenaga menyelamatkan si anak namun tidak berhasil. Dengan perasaan panik, bersalah serta bingung, Kamala pergi ke suatu gang. Namun ternyata ada drone yang dari tadi mengintainya, serta juga terlihat agen-agen dari DODC ingin menangkapnya. Di tengah kegaduhan tersebut, Kamran datang dan menyelamatkan Kamala. Ibunya Kamran yang bernama Najma lalu berbicara kepada Kamala. Kamala, sudah lama sekali aku ingin bertemu denganmu. Nah, siapakah sebenarnya ibu Kamran? Dan apakah Kamran bakal friendzone dengan Kamala?
Sekian dari episode pertama dan kedua Miss Marvel tahun 2022. Nantikan episode berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.